Kita tentu ingin minta penjelasan Pak Marwan, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia sebenarnya. Karena pada hari ini kita lihat nilai tukar itu sudah mencapai 17.500 bahkan. Dan ada berita dari Purbaya atau siapa yang menjelaskan bahwa Indonesia ditawari pinjaman oleh IMF atau Bank Dunia berapa 25 miliar 30. Tetapi buru-buru Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia sedang punya uang, punya 25.000 dolar. Nah, sebenarnya mekanisme ini sebenarnya apa, ada pengajuan kemudian atau ditawari? Mungkin Pak Marwan bisa menjelaskan ini atau ditutup dengan ada berita yang lain. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Sebelum menjawab itu, saya sedikit lagi ya, ingin menyinggung masalah ijazah Jokowi. Jadi harap dicatat, masalah ijazah Jokowi ini sudah mempermalukan bangsa Indonesia, juga mencoreng nama penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, KPUD, juga mencoreng nama DPR. Kenapa? Karena ijazah palsu ini memang secara faktual mengarah kepada bahwa ini memang benar-benar palsu, tapi terus dilindungi. Dan kenapa perlindungan ini begitu dianggap bisa berhasil? Karena memang faktanya Jokowi itu masih berkuasa. Salah satunya mengendalikan yang namanya Polri. Yang kedua juga mengendalikan partai-partai di DPR. Kenapa bisa dikendalikan? Karena saya meyakini bahwa mereka ini tersandra oleh siapa? Oleh Jokowi. Kalau sampai mengganggu, maka akan dibongkar kasusnya. Sehingga Jokowi dengan ijazah palsu yang sudah mempermalukan bangsa ini bisa aman. Tapi juga Jokowi berkepentingan untuk supaya kalau ini lolos, maka Gibran juga nanti bisa berkibar terus. Tapi kalau ini sampai gagal, maka dia atau Gibran itu bisa menjadi objek untuk nanti akhirnya juga dimakzulkan. Kenapa? Karena Jokowi sudah berhasil dilumpuhkan. Nah, disinilah sangat penting peran dari rakyat dan juga partai-partai untuk independen. Dan yang paling penting adalah Prabowo supaya segera bertindak. Apa fokus utamanya? Misalnya mengendalikan Polri untuk tidak membiarkan kriminalisasi yang dilakukan oleh Jokowi, kemudian juga untuk supaya memang proses pengadilan terhadap jasa palsu itu bisa benar-benar terwujud. Itulah yang menjadi harapan kita. Nah, juga kita mengingatkan tentang sebetulnya sekitar 11 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 18 Mei 2025, apa yang disampaikan Pak JK 18 April 2026 tentang bahwa kalau memang asli tunjukkan saja. Itu kan seperti yang disebut Pak JK. Ya, 18 April itu. Nah, ternyata Bu Mega, Ketua PDIP, pernah menyatakan tanggal 18 Mei 2025, setahun 11 bulan yang lalu. Kalau memang asli tunjukkan saja, kenapa takut? Jadi dua orang ini sudah bersuara tentang bahwa Anda kalau memang benar-benar asli ijazahnya, tunjukkan saja. Pak JK dan Pak Bu Megawati ini sama sikapnya. Ini juga perlu menjadi catatan bagi rakyat Indonesia, bagi DPR, bahwa ini sudah waktunya bagi kita untuk membuat kesimpulan kepada gonjang-ganjing masalah ijazah, masalah gaduh yang disebut Pak JK ini segera supaya juga tuntas. Dan saya kira rujukan Bu Mega juga sama. Kok repot-repot sekali ini kita ini tidak tuntas-tuntas masalah ijazah, padahal Pak Jokowi itu tunjukkan saja ijazahnya. Itulah yang disebut oleh Bu Mega dan itu yang diulang oleh Pak JK. Itu saya kira perlu dicerna oleh kita semua. Nah, kembali ke masalah tadi yang ditanyakan oleh Om Lim, sebetulnya kan dari pihak pemerintah itu menyatakan ekonomi baik-baik saja. Nah, tapi sebetulnya dengan misalnya ada masalah di bursa Indonesia, kira-kira
awal tahun ini, ya. Kemudian juga dolar yang terus naik atau rupiah yang terus terdepresiasi, terus turun nilainya. Jadi dua hal ini ya, masalah bursa, kemudian masalah kurs, nilai tukar, ini sebetulnya menjadi indikator bagi siapapun, terutama bagi yang mengaku-ngaku bahwa kita baik-baik saja. Apakah itu Prabowo atau Menteri Keuangan. Jadi intinya, fakta di lapangan menunjukkan ekonomi bermasalah. Saya ini memang bukan ekonom, tapi memperhatikan ya. Saya akui bukan ekonom, bukan orang yang pantas untuk ditanyai. Saya hanya rakyat biasa yang melihat apa fakta di lapangan. Ternyata ekonomi itu bermasalah, terutama dari sisi yang namanya indeks saham yang terus turun, kemudian juga yang namanya dolar yang terus naik. Nah, satu lagi sebetulnya ada yang disebut dengan outlook. Ya, itu lembaga-lembaga keuangan seperti Fitch, Moody atau S&P itu sudah menyatakan outlooknya ini bermasalah. Artinya apa? Outlook ini melihat ekonomi ke depan. Indonesia ini sebetulnya suram gitu. Sehingga banyak modal yang asing yang ada di dalam negeri lari keluar. Ya kan? Nah, apalagi kredibilitas dari Pak Prabowo ini dipertanyakan, ngurusin masalah Jokowi saja tidak sanggup. Jadi tidak kredibel ini pemimpinnya. Kalau tidak kredibel, makanya tadi kepercayaan dari asing untuk investasi di sini atau untuk percaya dengan bahwa nanti ekonomi Indonesia itu seperti disebut-sebut sebagai baik-baik saja, ini bertentangan. Nah, yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, ada teman kita yang menyatakan kalau yang diklaim oleh Purbaya itu justru nekat membohongi publik. Kenapa? Karena ekonom teman kita ini sebetulnya kalau bicara pinjaman dari yang namanya IMF atau World Bank itu biasanya justru datang dari negara yang punya masalah. Bukan tiba-tiba mereka menyodorkan pinjaman. Nah, ini nekat ini katanya. Sebetulnya ini bisa saja tadi untuk menyatakan kita ini baik-baik saja. Itu untuk mengesankan bahwa ekonomi kita baik-baik saja, maka disebutlah bahwa Purbaya menolak usulan pinjaman 25 miliar dolar dari IMF dan Bank Dunia. Untuk tadi mengesankan kita baik-baik saja, padahal faktanya ada 3 hal penting. Pertama tadi masalah bursa yang indeksnya turun, kemudian dolar yang terus naik, kemudian yang ketiga outlook ekonomi ke depan menurut 3 lembaga pemeringkat di dunia ini memang suram gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka saya kira sangat pantas untuk Pak Prabowo itu terbuka saja, dan Pak Purbaya juga tidak perlu menutup-nutupi apalagi melakukan kebohongan publik. Ini keyakinan saya. Tapi yang juga sangat penting supaya pemerintahan ini kredibel, ya, tangkaplah itu yang namanya Jokowi yang sudah membuat onar dan sudah diingatkan oleh Bu Mega 11 bulan yang lalu, kembali diingatkan oleh Pak JK tanggal 18 April barusan ini. Ya, jadi kalau sudah ada 2 tokoh nasional yang menyatakan sikap secara terbuka soal ijazah, maka Pak Prabowo sebenarnya tidak perlu ragu-ragu untuk bertindak. Partai-partai pun jangan terus merasa disandra oleh Jokowi. Apalagi kalau seandainya nanti yang namanya Gibran itu turun, kesempatan bagi partai-partai untuk mengusung calon masing-masing ini untuk nanti bisa jadi wapres. Begitu kan? Jangan justru malah takut tersandra. Nah, ini saya kira sangat penting untuk diperhatikan, terutama kepada Pak Prabowo. Dan kepada Polri ini jangan terus berperan menjadi geng atau apa namanya yang namanya ini preman atau apa namanya itu pelindung, ya, pelindung dari penjahat yang sudah mempermalukan bangsa Indonesia. Ya, bukan waktunya lagi bagi Polri untuk bersikap demikian. Saya kira itu. Oke, makasih. Makasih.